Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan kita di hari yang kedua untuk workshop artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Kemarin kita sudah belajar mengenai standar artikel ilmiah, khususnya untuk disubmit ke jurnal internasional bereputasi. Hari ini kita akan belajar kira-kira seandainya kita diminta mengimprove naskah lebih jauh. Jadi kalau kemarin baru merancang, mempersiapkan dari awal sampai akhir, dari bagian judul sampai daftar pustaka, sekarang kita akan coba mereview apa yang dibutuhkan selain rancangan kasar tadi. Ini nggak ada materinya Bapak Ibu ya, tidak ada materi seperti kemarin PowerPoint, jadi semuanya akan full saya praktekkan, termasuk akan saya beri catatan dalam bentuk file Word kalau memang diperlukan nanti. Oke, yang pertama, ya kalau di browser kita kan belajar Mendeley, lalu akan coba pakai Turnitin, lalu akan coba pakai Quillbot, kemudian akan coba pakai Grammarly. Nah, semua yang kita pakai ini itu versi biasa sama versi premium, gitu ya. Kalau versi premium yang saya pakai itu Grammarly sama Turnitin. Tapi untuk Quillbot saya pakai yang biasa, Mendeley juga ya yang biasa ya, versi yang lama saya bilang. Jangan pakai versi yang terbaru karena versi yang terbaru itu full online pengerjaannya. Kalau yang lama ini masih bisa pakai Mendeley Desktop. Oke. Saya coba share screen. Layar saya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Kelihatan kok kosong. Kosong, emang kosong, Bu. Kosong. Yang penting kelihatan dulu, ya kan? Iya. Oke, kita akan coba ulas Mendeley. Sebelumnya saya akan coba kasih lihat dulu ada beberapa karya mahasiswa bimbingan saya. Bimbingan yang terbaru. Gimana ya? Oh ya, ini dia. Ini orangnya di sini juga ada nih, kayaknya ada. Ada siapa sih ini? Ada Nadia ya, Nadia ada. Saya pakai punya Nadia deh. Ya. Oke, ini ada artikel mahasiswa bimbingan saya, Nadia. Nah, biasanya gini Bapak Ibu. Ini yang saya ungkap adalah case ya, bukan belajar dari awal. Jadi saya nggak akan jelaskan penggunaan Mendeley dari awal. Apakah perlu dari awal? Semuanya pernah pakai Mendeley ya? Bapak Ibu, semua pernah pakai Mendeley ya, belajar ya? Nanti akan saya coba uraikan secara singkat, lebih lengkap, tapi yang saya sampaikan ini adalah kasusnya. Jadi misalnya gini, ini ada satu autor, kemudian dia kirim ke sebuah jurnal. Nah, saya pernah kirim seperti ini, kemudian kebetulan saya waktu itu nggak pakai Mendeley. Jadi kan saya nggak tahu ya, ini Nadia pakai Mendeley ya kemarin? Oke. Ya, anggaplah ini nggak pakai Mendeley. Misalnya gini, ini nggak pakai Mendeley. Kemudian si jurnal minta ini harus pakai Mendeley gitu. Jadi awalnya ini kosong atau seperti yang pernah saya jelaskan di awal-awal kalau pernah lihat di YouTube saya. Jika gini. Kecilan ya. Misalnya matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit, membosankan,
dan tidak menarik. Nah, gitu. Ini yang saya ajarkan ke murid-murid saya nih, ke mahasiswa saya, bagaimana caranya supaya kita bisa punya banyak kutipan dari sebuah kalimat seperti ini aja. Ya, satu kalimat tapi jadi banyak kutipan. Nah, caranya saya akan buka ke Chrome, lalu saya cari scholar.google.com. Lalu saya akan tulis matematika dianggap pelajaran yang sulit. Nah, gini. Ini ada banyak paper yang mengatakan isinya itu kurang lebih matematika dianggap sulit. Ya udah, ini kita ambil aja. Ini kita ambil, caranya klik di Cite ini, kemudian klik di bagian ini APA, lalu kita copy Ctrl+C. Atau copy biasa, copy, kemudian kita pindah ke sini ke papernya. Lalu kita tulis manual. Ini 2015. Nah, ini kan manual ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah pakai cara ini gitu. Oke. Ini cara manual. Misalnya lagi kita buka matematika membosankan. Nggak apa-apa, coba ya. Yang membosankan. Misalnya kita mau ambil dari, nah ini dia, ada basic edu. Kita ambil, sama. Nah, biasanya kalau kutipan, namanya ada 4 orang, itu pakai add all. Kalau masih 3, tulis semuanya. Gitu ya. Tapi kalau udah 4, nulisnya Amran, add all, tahun 2021. Nah, artinya, di sini kita menemukan bahwa awalnya paper ini dalam format manual. Nah, saya pernah kirim ini. Contohnya di sini saya pernah nulis di jurnal. Mana ya? Saya lupa. Login dulu deh. Oh, sorry. User home. Saya pernah kirim ke jurnal SAP. Nah, di jurnal SAP ini, saya sudah publish satu paper. Mana dia? Waduh, mana papernya? Ah, ini dia. Implementasi model CRI dengan strategi tugasan paksa untuk mengurangi miskonsepsi siswa. Paper ini mana ya? Oh, ini dia. Nah, paper ini awalnya pakai APA. Nah, APA itu kan bentuknya yang seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ini APA nih. Ini APA. Ini APA, pustaka APA. Saya kirim ke sana, diminta ubah ke IEEE. Dia minta ke IEEE itu pakai beginian. Kurung-kurung gini, kurung 7, 2, dan seterusnya berdasarkan urutan daftar pustaka. Jadi kita disuruh ubah stylenya, lalu disuruh ubah cara pengutipannya dan pakai Mendeley. Ini awalnya manual, nggak pakai Mendeley. Ini mahasiswa bimbingan saya juga di tahun-tahun lalu, dia pakai manual. Nah, diminta jadikan Mendeley. Gitu. Ini ada versi awalnya. Ya, artikel submit ke SAP nih awal-awalnya, kemudian ini saya cari file RIS-nya atau file yang saya butuhkan untuk masuk ke Mendeley. Jadi saya cari file-filenya, kemudian saya upload ke Mendeley dan akhirnya bisa muncul pakai formatnya Mendeley. Nah, ini yang mau saya bahas hari ini. Jadi misalnya ini ada paper, ini saya kosongkan dulu ya ke tempat baru. Jadi misalnya kita disuruh menemukan berbagai referensi kayak gini. Ini Hanafi dan Sain Nugraha. Cari aja teksnya Hanafi sama Nugraha di daftar pustaka.
Hanafi. Ini dia. Ada Dewinya gampang jadinya harusnya ya. Ini kita ambil. Buka Google Scholar. Cara pakai Mendeley ini ya Bapak Ibu ya. Nanti ketemu papernya. Sama langkahnya ketik cite ini. Tapi yang diambil bukan klik APA-nya, tapi RefMan di sini. Reference Manager. Klik di sini. Nah, kita cari pakai nama deh. Ini saya bikinkan file baru aja di sini. D2. Oke. Jadi saya tulis namanya di sini Hanafi. Dapat 1. Kemudian tadi ada nama lagi. Siapa tadi namanya ya? Lupa. Hanafi dan Nugraha. Nugraha. Nah, ini Nugraha. Nah, sama, langkahnya sama. Kita taruh di sini, cari. Nah, minimal gini, pastikan Bapak Ibu kalau mau submit ke jurnal internasional bereputasi, paper yang ikuti pun harus dari jurnal internasional bereputasi. Carinya bukan di Google Scholar aja gitu, jangan cari di sini aja karena di sini gabung semuanya. Yang bereputasi masuk sini, yang tidak pun masuk sini. Jadi cara paling aman itu bukanya di Science Direct. Ini kita cita lagi, RefMan, namanya Nugraha tadi ya. Ketik namanya Nugraha. Nah, untuk memasukkan ke Mendeley, langkahnya sama. Ini saya kosongkan dulu aja ya. Kalau Bapak Ibu lihat nih, ini di bagian sini harusnya ada logo PDF. Kalau seandainya detail ini punya paper dalam bentuk PDF. Tapi ini ternyata filenya semuanya RIS. Atau hanya database-nya aja. Nggak ada PDF-nya, kosong. Nah, kecuali yang ini ada nih PDF-nya. Kalau yang begini, ini berarti kita mengcopy file PDF-nya ke sini langsung. Kalau yang ini nggak RIS-nya aja. Ini saya hapus dulu semuanya. Oke. Nah, yang saya masukkan ke sini adalah file RIS-nya aja. Jadi tadi kita buka filenya tadi di My Document tadi ya. My Document Day 2 Workshop. Ini kita ambil gini di blok, tarik aja. Nah, gitu. Tapi tetap harus dibenerin metadatanya. Saya perbesar, coba klik. Nah, saya nggak tahu nih, si Hanafi ini nulisnya di jurnal. Oh, jurnal, dia jurnal. Nggak apa-apa, kita cek database-nya lagi yang ada di sini. Studi pengaruh daring learning terhadap, nih betul begini judulnya ya. Coba saya cek aslinya. Kok daring learning? Bahasa Inggris dicampur sama bahasa Indonesia. Disuruh download. Oke, kita download. Oh iya. Bahasanya begitu ya. Studi pengaruh daring learning terhadap hasil belajar matematika kelas 4. Ini jurnal apa ya? Daring learning. Oke, apa-apalah. Yang penting judulnya benar ya. Daring learning di jurnal JIP. Kita benerin. Tadi di sini. Oke, ini udah benar ya. Ternyata seperti ini benar. Tinggal autornya kita lihat. Benar nggak autornya? Sorry, bukan yang ini.
Mana tadi? Nah, ini kita perbaiki di Mendeley-nya. Di JIP ini. Ya, pastikan kita benar-benar perbaiki studi pengaruh daring learning terhadap hasil belajar matematika kelas 4. 4-nya nggak apa-apa lah kita perbesar. Autornya tulis Nugraha titik Sudiatmi Suswandari Meidawati. Oke, nama jurnalnya oke, benar. 2020, volume 1 nomor 3, halamannya 265 sampai 276. Oke, ini benar ya. Ada DOI-nya nggak? Nah, kalau ada DOI-nya cari, tapi kalau nggak ada ya udahlah sementara gitu dulu aja, gitu kan ya. Berikutnya yang kedua ada tadi Hanafi tadi ya. Kita coba kalau mundur masih bisa buka nggak ya? Ah, ini dia. Kita buka. Konsep belajar dan pembelajaran itu bisa publish nih belum artikel begini. Oke, konsep belajar dan pembelajaran. Kita cek konsep belajar dan pembelajaran. M. Hanafi. Oke. 17 nomor 1. Ya, oke. Metadata udah betul semuanya. Nah, kalau seandainya kita diminta untuk memperbaiki yang awalnya dari bentuk manual ke Mendeley, ini caranya gitu. Kurang lebih begini caranya. Jadi kita harus cari satu persatu daftar pustaka yang di manual ini dengan cara yang tadi ke Google Scholar aja. Saya sih yakin pasti ada gitu. Pasti ada papernya. Kalau seandainya nggak ada, buang. Jadi kalau seandainya kita punya kutipan yang nggak muncul di Google Scholar, ya jangan dipakai lah, gitu aja. Karena takutnya artikel itu nggak jelas sumbernya. Apalagi kalau dia nggak online. Aduh, jangan. Mendingan kita ganti dengan artikel lain. Satu lagi tuh ada yang gini kan, misalnya kita disuruh, misalnya mana ya, ada nggak ya yang tahunnya jadul gitu ya. Tahunnya bagus-bagus nih. Misalnya ada yang kutipan gitu, nah, kayak gini lah. Kurang memahami dan menggunakan nalar yang baik dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Si editor pengennya tahunnya 2021 gitu. Jangan tahun-tahun yang lama. Ya udah, kata-kata ini diambil aja. Ini misalnya ini diambil nih. Ini kita ambil. Oh, ini pakai Mendeley ternyata nih. Kita ambil. Cari. Nah, ini kan ada nih S. Isnaini ini 2018. Ini muncul. Kata-kata yang sama seperti yang tadi. Nah, kita cari aja yang tahun 2021. Nih, klik aja di sini sih 2021. Nanti dia akan carikan paper-paper tapi 2021. Kau suruh ganti ya. Ini kita tinggal cheat di sini nih. Ya, kita ambil gitu, Hidayati. Kita ganti di sini. Jadi yang Isnaini ini keganti dengan Hidayati, Fadli, dan Ekapti 2021. Nah, tinggal ambil RIS-nya, pindahkan ke Mendeley tadi, lalu kita ganti di sini. Gitu caranya ya. Nah, sekarang kita kembali ke file yang buatan tadi ini, yang kita mau ganti. Oh, bukan yang ini tadi ya kita cari ya. Kan salah. Kenapa contohnya yang di situ? Lupa saya. Bentar. Yang kita pakai kan yang ini ya. Ini. Oke, saya ganti dulu ini ya.
Awalnya kan begini, Hanafi dan Sain dan segala macam. Nah, cara bikinnya jangan langsung dihapus. Jadi kita klik di sini dulu untuk masukkan referensinya. Klik insert citation, lalu go to Mendeley. Kita ambil satu-satu boleh. Ini dulu, klik, lalu cite. Nah, ini kan masih IEE ya. Nggak apa-apa, ini formatnya masih IEEE. Kita ganti pakai APA 7 edition. Oke. Lalu kita ambil lagi tadi, satu lagi. Nugraha. Oke. Nugraha. Cita. Nah, ini baru dihapus. Setelah semuanya masuk, baru dihapus. Nah, ini ada yang begini nih. Kan nggak bagus, harus digabung. Kita blok aja. Kita blok. Yang mau digabung, klik di sini lagi. Merge citation, digabung. Nah, gitu. Boleh nggak kalau ngambilnya sekali dua-duanya gitu? Boleh. Insert citation, go to Mendeley, ambil dua-duanya, langsung diblok dua-duanya. 1, 2, cite. Dia otomatis gabung dari awal. Nah, gitu ya. Kita hapus. Nah, sekarang kita tinggal tulis daftar pustaka. Kita akan munculkan daftar pustaka berdasarkan yang sudah diambil duluan di sini. Jadi saya tinggal klik insert bibliografi. Oke, kita. Nah, ini strategi yang saya pakai selama ini kalau seandainya paper saya yang manual atau paper saya yang referensinya dianggap kurang update, disuruh improve tahunnya, lalu disuruh improve ke Mendeley. Ini caranya. Jadi dengan cara begini saya bisa mengubah paper yang awalnya manual jadi pakai Mendeley. Ya memang takes time ya, butuh waktu. Tapi jauh lebih mudah gitu, jauh lebih mudah. Nah, kalau nanti tinggal disuruh diubah ya pakai IEE, ya udah tinggal klik ini aja. IEE. Dia begitu. Nah, yang ini kenapa saya bilang jangan manual kalau pakai format selain APA? Karena kalau begini, ini repot nih, manualnya repot. Kalau pakai IEE, mendingan langsung pakai Mendeley juga, biar gampang. Untuk mengubah-ubahnya nggak susah. Oke, itu tentang Mendeley, Bapak Ibu. Silakan, kalau ada yang mau tanya, saya buka sesi tanya jawab dulu. Silakan. Ada yang mau tanya dulu? Lanjut, Pak. Sudah paham. Ya, artinya Mendeley-nya cukup sampai situ. Ada yang mau ditanya nggak tentang Mendeley? Selamat pagi, Pak Ronald. Ya, pagi. Renat, pagi. Ya. Saya mau nanya sedikit. Silakan, Pak. Mendeley. Kalau kan tadi yang diambil hanya RIS-nya, terus kemudian kita isi metadatanya ya. Berarti seandainya pakai Mendeley PDF-nya tidak terdownload, dia masih bisa nggak, Pak? Masih berjalan kan ya? Masih berjalan. Jadi cukup dengan RIS-nya atau dan kita rapiin metadatanya aja, dia sudah kita sudah bisa input di daftar pustaka maupun di citasinya ya di paper kita ya. Betul. Oh, oke. Kenapa saya nggak pakaikan file Mendeley-nya, file PDF-nya bisa kan ya? Artinya gini, kayak tadi di sini. Ya. Nah, saya mau download full papernya. Tadi ini bukan download, bukan ya? Coba saya buka tadi ini. Oh ya, bukan. Yang kita download yang awal. Ini kita download. Nggak keluar di layar, Mas. Oh, belum. Sorry. Belum sharing ya. Screen. Ya. Oke. Ya, ini sudah saya download file yang tadi, 2 tadi. Ya. Ini nggak apa-apa. Misalnya kita tambahkan nih, ini ke sini, kita tarik aja direct. Ini full papernya ya. Masukin ke sini. Nah, kan. Yang satu udah rapi, gabung filenya. Yang satu lagi malah jadi 2 file terpisah.
Nah, kalau begini tinggal di blok aja dua-duanya. Terus masuk ke tools, lalu check for duplicates. Nah, gitulah. Kemudian confirm merge. Nanti dua file ini akan tergabung. Nah, ini sama ini ya. Merge. Yuk, mana nggak mau? Ya, gitu Pak. Jadi nanti akan muncul detailnya, kemudian ada papernya di sini. Nah, cuma nanti gini, saya pernah ngalamin, saya punya ribuan paper yang saya download dari jurnal-jurnal internasional bereputasi. Kemudian karena saya pengen gampang, saya taruh semua ke Mendeley sini, gitu. Tapi jadi lambat Pak, jadi berat Mendeley-nya. Iya betul. Jadi berat, kalau dia harus sinkronis gitu. Nggak bener nih, gitu. Akhirnya saya coba cari caranya gimana, ngobrol-ngobrol sama teman, dia bilang bisa pakai kayak gini. Saya coba lihat, oh iya bisa ya. Karena gini, penggunaan Mendeley ini ternyata nggak bisa abadi juga yang saya alami ya. Artinya abadi itu setelah kita mengerjakan satu buah project artikel, ya sebaiknya dari nol lagi aja gitu, nggak usah simpan filenya. File itu tetap ada di folder-folder. Nanti kita butuhkan apa, itu yang kita input ke Mendeley supaya dia tidak berat. Intinya gitu Pak. Nah kan kalau fungsinya Mendeley ada full papernya, kita bisa sambil cari sesuatu ya dari isian paper ini. Bisa start di sini kan ya. Tapi kalau seandainya kita sudah jadi papernya, kan case tadi saya bilang adalah case-nya udah jadi papernya, tapi manual gitu. Suruh pindah ke Mendeley. Nah itu caranya gimana ya biar cepat dan kita nggak perlu terus ulang dari awal, download papernya dan segala macam, nggak perlu, cukup langsung ganti dengan Mendeley-nya. Begitu. Ya. Oke Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kalau masih ada. Ya, selamat pagi Pak Leo. Halo Bu Dea, ya. Ya, Pak Leo boleh kasih contoh nggak kalau kita cheat dari misalnya Indonesia Digital Report ya, jadi dia tuh survei, hasil survei itu bisa kasih contoh nggak? Karena di sana tuh sebenarnya ada juga tinggal nge-cheat gitu ya, tapi saya belum berhasil aja Pak. Apa tuh Bu namanya Bu? Indonesia Digital Report 2022. Jadi dia website untuk hasil survei. Dia ngerangkum hasil survei. Entah itu misalnya survei apa aja gitu loh Pak. Oke. Indonesia Digital Report. Nah itu. Oke, coba ya. Saya belum pernah nyoba nih. Ini saya malah baru dapat informasi. Namanya apa Bu? Mana? Websitenya emang itu? Iya itu yang itu Pak. Ini. Betul. Iya. Data Reportal. Ini bukan? Dibuka coba, iya kayaknya betul itu. Ini? Ya, iya. Nah ini kan kita kan mungkin ingin juga mengutip ya, kalau ini kan ceritanya hasil data survei biasanya ya, gitu kan. Nah di bawahnya itu Pak kalau nggak salah ada tuh bisa langsung mensitasi gitu, cuman kok saya tuh belum berhasil gitu. Coba sebentar ya, saya lihat ya. Di bawah mana citasinya ya? Saya tuh kemarin tuh pakainya add entry manually aja jadinya. Iya, sebenarnya gini, kalau seandainya tidak diminta harus pakai yang reference manager, manual cukup, nggak masalah. Gitu. Sebentar, ini nggak ada Bu, mana Bu? Paling bawah Pak, ke bawah lagi. Oke, ini udah paling bawah habis. Ya ada Pak waktu kemarin sama saya yang mana ya. Jadi di situ ada mau mensitasi itu bisa, sebentar ya Pak, saya cek dulu. Oke. Let's share.
Ini ada bacaan citation dan reuse. Ini ada, Bu, apa namanya, cara menuliskan pustakanya ada nih. Data Ya betul itu Pak. portal. Itu tuh kayaknya. Iya, kalau ini sih sebenarnya tinggal ambil aja nggak apa-apa. Artinya apa yang ada di sini, yang ada di data ini Ibu pakai, ketik aja langsung, ketik. Misalnya Ibu mau ngomongin jumlah populasi Indonesia yang usia sekian sampai sekian, ada sekian banyak gitu. Udah tulis aja gitu. Nanti di dalamnya tinggal tulis ini. Ya, kayak gini kan ada nih data reporter, report title-nya apa, retrieve from dari alamat websitenya. Ini yang dipakai gitu. Nah, nanti kalau untuk di dalam dalam kutipannya yang muncul data reporter 2022 aja. Kan tadi kalau nggak salah di awal tuh ada tentang populasi, kemudian dari Ookla itu ada kecepatan internet rata-rata di Indonesia gitu. Jadi Ibu nulisnya jumlah populasi Indonesia usia sekian sampai sekian sebanyak sekian persen. Udah, titik, kurung dulu langsung data reporter 2022. Titik, selesai. Itu ngomongin database atau hasil sensus yang ada di data reportal. Kemudian di pustakanya ambil data ini. Nah, kalau bicara sumber internet, nah saya nggak tahu ya, nih kalau ini bisa nggak ya di Mendeley itu ada nggak ya? Kemarin itu saya kan harus Vancouver Pak. Jadi masukin jurnal harus Vancouver. Jadi saya add entry manually terus ngambilnya report Pak. Ini ada web page kok. Oh, web page ya, harusnya ya. Ada, karena kan dia dasarnya ini kalau kita buka website. Oh ya, oke. Retrieve from gitu, retrieve from. Jadi nanti bisa masuk ke website harusnya, web page ya. Nanti di sini tinggal diisi sama judulnya sesuai dengan reportnya. Ini kan berarti digital 2022 Global Digital Overview. Lalu autornya ditulis data reportal 2022 dan seterusnya. Tapi kan ini karena masih nyambung sama apa ya? File yang lama. Coba kalau add entry manual gimana ya? Add entry manually. Type-nya tadi web page. Title-nya kita ambil ini ya, digital 2022. Oke. Oops. Lalu data reportal public year-nya 2022. Terus URL-nya masukkan yang ini. Oke. Saya pikir cukup. Ya. Nah, nanti misalnya kita mau ambil di sini. Penduduk Indonesia yang berada di usia 15 sampai 21 tahun ada sebanyak katakanlah 45 juta orang. Nah, diambil dari data reportal tadi, kita insert citation, go to Mendeley ini kita existing. Oke, ini nggak perlu lah ya, sama aja. Pakai data 3, data reportal. Nah, ini sama begini. Kalau kita pakai APA, nah nanti muncul begini, Bu. Gitu ya, Bu? Pak, terima kasih, Pak.
Kemarin itu memang saya malah nggak masukin URL-nya, jadi lupa itu. Padahal itu yang penting ya harusnya ya. Iya, karena itu yang jadi dasar kutipannya. Terima kasih. Oke, Ibu. Ada lagi, Bapak Ibu? Karena memang bagian ini yang kadang suka bikin author tuh males. Ya, teman saya selama ini dia sudah kirim banyak tulisan, dia bilang saya malas pakai Mendeley. Jadi dia selalu kirim tuh pakai manual aja. Nggak pernah pakai Mendeley gitu. Nggak tahu, tapi ketemu aja ya. Jurnal-jurnal yang mau terima paper tanpa Mendeley. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, dicoba-coba. Udah, Bapak Ibu bisa dipahami Mendeley-nya? Halo? Bisa, Pak. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke yang lain ya. Jadi Mendeley sudah, kita akan coba ke Turnitin. Nah, Turnitin ini aplikasi yang berbayar. Lumayan ya, lumayan mahal dan juga agak tricky juga karena ada banyak yang saya bilang nggak sesuai sama ketentuannya Turnitin. Gitu. Cuma memang kalau langganan sama Turnitnya langsung di institusi itu mahal sekali gitu ya, bisa sampai 70-an juta pakai Turnitnya. Makanya yang muncul ada banyak penyedia jasa pengecekan Turnitin. Ini kayak Bu Dea dari BBGP itu langganan Turnitin sekarang sedang bermasalah, ditangani langsung sama orang Turnitinnya untuk perbaikan. Kalau nggak salah udah 10 hari, nanti ini Bu Dea saya coba tanyakan ulang lagi. Sementara pakai akun yang saya punya. Nah, gitu ya, saya coba share screen. Turnitin. Ya, tampilan Turnitin standar itu begini. Ya, Turnitin standar. Ini belum login. Cuma karena saya dari institusi, ini Turnitin ya, jadi saya akan kasih tahu gunanya Turnitin. Bapak Ibu, Turnitin itu gunanya untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kesamaan. Nah, gitu. Ada atau tidaknya kesamaan. Jadi misalnya, saya contohkan lagi paper yang tadi aja ya, paper mahasiswa bimbingan saya. Tapi ingat Bapak Ibu, pengecekan Turnitin yang benar itu tidak include daftar pustaka. Jadi pustaka itu harusnya dihapus. Saya coba cari paper yang tadi mana ya. Oh, yang ini aja deh. Yang udah dikeluarkan ini saya hapus dulu. Jadi untuk penggunaan Turnitin, template dihapus. Nih, template-nya dihapus. Jangan sampai ada template-nya. Kemudian ya kayak nama-nama ini juga dihapus nih, karena nanti ini akan dihitung sebagai kesamaan juga. Ada banyak orang yang pernah nulis judul-judul tersebut. Ini juga sama, how to cite akan dihitung. Ya, jadi itu kita hapus semuanya, karena pasti banyak yang sama. Daftar pustaka pun sama, saya hapus. Jadi ini akan saya save ulang dengan nama ya Nadia artikel Turnitin, karena pengecek biar dikasih nama beda supaya ngasih tahu kalau ini tuh hanya untuk keperluan pengecekan Turnitin. Nah, ini udah saya save, saya simpan, lalu buka Turnitinnya lagi, lalu saya upload. Oke, drag and drop. Tadi artikelnya ada di Nadia artikel Turnitin ini ya.
Ini saya taruh di sini. Oke, sudah confirm. Dan kita biarkan Turnitin-nya kerja. Sebentar, ini upload dulu. Nah, inilah kesamaannya nih. Ini ada artikelnya bimbingan saya juga, Rode 75%. Ini perlu dipertanyakan. Oke, kita tunggu. Ini ada artikel saya yang sudah pernah publish, 99%. Jadi memang artikel yang sama persis, ya iyalah ketahuan, sama. Artinya artikel yang sudah pernah publish, dicek ulang lagi, ya begini hasilnya. Coba lihat nih yang Rode nih ya. Ini bimbingan saya nih. Ini adalah hasil pemeriksaannya Bapak Ibu. Jadi nanti ada banyak yang harus diperhatikan. Kita sampai 70% tuh banyak banget yang sama. Ini kayak gini-gini ya. Kenapa saya hapus? Karena ini teridentifikasi sama nanti. Ini boleh di-exclude. Tinggal diklik aja. Exclude di stack. Kita exclude. Dengan alasan ini adalah instruction atau template material. Jadi nggak perlu dihitung nih. Saya hapus. Berkurang nggak? 74 doang. Oke. Yang panjang-panjang. Nah, ini kayak gini nih. Ini ketahuan nih. Berarti si yang bersangkutan ini nyontek dari mana dia nih? Ini ketahuan ada proceeding. Nah, ngutip sama persis. Nah, ini ngutip sama persis ya. Nah, lalu yang kedua, dia tidak mencantumkan referensinya. Kalau di sini ada muncul nih, di bagian ini ada kutipan, nama siapa gitu autornya. Ini sah-sah aja, kita exclude, lalu klik cite or quote material. Artinya dia memang sama ngutipnya, tapi ada sumbernya, nggak masalah gitu, kita bisa exclude. Tapi kalau nggak ada, itulah yang terindikasi plagiasi. Nih yang ini juga sama nih. Sejalan dengan hal itu, nah ini ada kan ya, tidak bisa diganti, tidak dapat. Nah, ini kan strategi yang sangat salah nih. Harusnya nggak begini. Cara memparafrase. Ini cuma ganti dapat sama bisa sama dapat doang. Yang lain sama. Tapi dia ada kutipannya. Ada kutipannya nih. Maka kita bisa bilang ini di-exclude dan masuk kategori cite or quote material. Artinya aman. Boleh dia kutip karena ada referensinya, kutipannya juga sama nih. Ini 24 dari mana nih? Memiliki peran diganti peran doang. Maka dari itu dikatakan bahwa matematika perlu diberikan bla 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 gitu ya. Ada sumbernya. Nggak apa-apa, kita bilang aja dia quote or cite material. Nah, lama turun ya. Dan seterusnya di sini, wah ini kok teksnya bisa begini banyak banget nih, dari mana nih? Oh, penelitian orang. Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh Putri Amalia, bla 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 dengan, nah ini harusnya nggak begini nulisnya. Dia benar sih, ngutipnya benar, tapi harusnya nggak begini cara nulisnya. Harusnya lebih singkat dengan bahasa sendiri. Ini benar nggak masalah dikutip. Ya, boleh dikutip karena mengambil kata-kata orang. Cuma caranya nggak begini harusnya. Nah, ini juga sebenarnya masih masuk daftar pustaka nih, kayaknya masih. Nah, ya kan pustaka itu semua pasti merah semua nih. Nah, kalau ini dihapus, mungkin bisa berkurang lagi yang banyak. Oke, ini punyanya Rode. Kita kembali ke Nadia tadi. Wah, banyak juga nih. 54% Nadia.
Judul aja udah yang sama ya. Judul tuh banyak yang sama. Oke. Nih. Dari mana nih? Nah, kayak gini-gini harusnya bisa dibuat bahas sendiri. Ini undang-undang. Ini juga undang-undang. Diambil dari Hanafi, boleh di-exclude. Ini juga sama. Ini boleh di-exclude karena ada kutipannya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya tugasnya editor. Cuma memang begini. Jangan setiap kata itu kutipan tapi nggak ada analisis punya kita sendiri gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Kayak gini kan ini kutipannya Harahap. Ini kutipannya Sitompul Hayati dan Sarif. Ini kutipannya Munasiyah. Ini kutipannya Cisara. Ini kutipannya siapa segala macam. Itu nggak boleh. Jadi memang harus ada analisis sendiri. Kayak gini, ini ada kutipan. Tapi satu paragraf ini sih semua kutipan semua. Nggak boleh nih, harusnya ada bahasan ya. Ini kutipan. Ada 2 paragraf semuanya kutipan. Oke. Ya, itu kurang lebih untuk Turnitin. Ada banyak aplikasi Mendeley lain yang selama ini diperjualbelikan, tapi biasanya ada banyak keterbatasan, ada banyak kekurangan. Nah, tapi minimal dengan kita pakai aplikasi itu, kita jadi tahu paper kita ini itu punya potensi sama siapa aja. Jadi nanti kalau seandainya nih kita nggak punya fasilitas yang premium gitu misalnya, kita bisa coba untuk dapat gambaran, misalnya nanti ketemu begini nih yang bertujuan untuk mengetahui berapa segala macam. Nah, ini bisa kita ganti kalimatnya supaya minimal nggak sama persis dengan aslinya. Apalagi kalau hal-hal yang sifatnya umum. Kita ganti supaya nggak sama, dinilai sama Turnitin ini. Nah, kalau untuk yang Indonesia, saya kata-katanya gimana tadi ya? Saya coba cek. Nah, kayak gini ya kata-kata ini nih. Nah, kata-kata ini misalnya terindikasi kena similarity. Nah, kita bisa coba memparafrase. Kalau parafrase Indonesia, coba dicek ya. Saya juga kurang pernah pakai ini kalau Indonesia. Parafrase Indonesia. Siapa tahu ketemu kan ya. Nah, ini ada parafrase online Indonesia. Oke. Nah, teks yang tadi ini kita bisa ambil. Sorry. Kok gitu? Kita pindahkan ke sini. Buat iklan ya. Fluency. Lalu kita coba parafrase sekarang. Hasilnya jadi apa ya? Nah, ini ada tawaran dari sana. Begini. Ini kita pakai aja, nggak apa-apa. Artinya ada tawaran dari
aplikasi untuk mengganti kalimat ini dengan kalimat yang baru ini. Sebenarnya gini, kalau parafrase sebaiknya mengubah struktur. Ya, mengubah struktur kalimat. Jangan hanya sekedar mengganti-ganti kata. Dalam pendekatan ini, gitu, cuma mengganti doang, tersebut jadi ini. Membuat siswa kurang aktif jadi tidak aktif. Jadi, Turnitin masih membaca polanya sama. Masih membaca polanya sama. Nah, artinya gini, saat kita memparafrase, kita berusaha membuat strukturnya jadi berbeda, tapi maknanya sama. Dan juga saya sebenarnya masih agak lemah ya membuat hal tersebut gini ya. Misalnya, bagaimana ya? Dalam pelanggan tersebut, membuat siswa kurang aktif karena kan siswa hanya mendengar oleh guru. Gini, fakta yang terjadi adalah masih ada beberapa siswa yang berbicara dengan siswa lain pada saat guru menyampaikan materi. Hal ini dikarenakan siswa kurang dilibatkan dan kurang aktif dalam pembelajaran menggunakan pendekatan X. Nah, selain itu. Nah, kalau kita coba, ini saya coba-coba ya, Bapak Ibu mungkin bisa buat kalimat yang lebih enak gitu. Tapi dalam hal ini, saya mencoba mengubah strukturnya. Jadi yang awalnya polanya begini dari depan ke belakang, saya coba dibalik dari belakang ke depan. Kan faktanya dia mau bilang bahwa dari pendekatan ini, siswanya nggak aktif. Karena siswa hanya mendengar. Gitu. Lalu, indikatornya masih ada yang ngobrol pada saat guru menyampaikan materi. Ini kurang lebih begini. Nah, Bapak Ibu boleh coba-coba beberapa fasilitas parafrase yang gratis. Gitu ya. Kalau bahasa Indonesia tuh bisa pakai ini, bisa pakai yang lainnya juga. Ini ada parafrase online Indonesia. Coba lihat deh usulan dia apa kalau kita tawarkan ke sana. Kita pakai standar. Ya, mana belum? Dengan cara pembelajaran seperti ini, siswa kurang aktif karena siswa hanya mendengarkan guru menyampaikan materi. Nah, ini juga sama nih. Kurang lebih seperti itu ya. Dia tidak mengubah struktur kalimat. Tapi nggak apa-apa, minimal ada tawaran dari orang lain, dan kita bisa mengubah dengan bahasa itu sendiri. Nah, itu penggunaan Turnitin, lalu dipadukan sama parafrase. Karena tujuannya gini, saat kita sudah dapat masukan dari Turnitin, ya kan masukan ya, ini masukan nih, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh, ini masukan dari Turnitin, bahwa ini ada yang sama loh. Anda ngomong begini tuh ada yang sama dengan jurnal lain. Nah, sekarang gimana caranya biar ini maknanya sama, tapi nggak dinilai sama artikel orang lain gitu. Nah, kita pakai parafrase itu tadi. Nah, oke, berikutnya
kita sudah bahas Mendeley, Turnitin, lalu parafrase Indonesia. Sekarang kita bergerak ke Grammarly sama Quillbot. Nah, karena kita targetnya internasional, maka bahasa yang dipakai bahasa Inggris. Misalnya, saya coba cek lagi. Di paper ini ada paper saya. Nah, ini dia. Ini saya kirim ke satu jurnal internasional bereputasi. Kalau Bapak Ibu bidang pendidikan, sosial humaniora ya, social science, nanti boleh coba-coba ini. Nanti boleh japri ke saya. Kita coba submit ke jurnal ini. Itu harganya 500 euro. Nanti kalau untuk bidang-bidang yang lain, boleh kirim papernya ke saya. Saya coba cek kira-kira cocoknya ke jurnal mana, lalu kira-kira biayanya berapa. Nah, walaupun Bapak Ibu juga bisa cari sendiri juga ya. Kan mana udah diajarin. Ini paper yang sudah saya submit ke jurnal internasional bereputasi dalam bahasa Inggris. Nah, ini mana dia. Ya. Nah, ini sebelum kita kirim ke jurnal internasional bereputasi, sebaiknya harus dipastikan bahasanya benar. Nah, Bapak Ibu, saya pernah bilang bahwa saya pernah dikirimin reviewer untuk penolakan tuh ngirimnya gini. Our reviewer, kalau nggak salah ya, frustrated. Gimana sih ngomongnya? Our frustrated when he read your paper. Intinya gitu. Reviewer kan frustasi ketika baca paper Anda. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya berantakan. Jadi saya asal translate, udah translate, lalu langsung kirim gitu. Padahal harusnya setelah translate, masukin dulu ke Grammarly minimal. Jadi prosesnya nanti rancang paper yang bagus. Ya, kita pakai bahasa Indonesia dulu ya. Lalu translate. Syukur-syukur translate-nya langsung yang keren gitu. Tapi kalau kita nggak punya biaya, boleh pakai Bing Translator dan lain-lain lah yang gratisan. Lalu setelah itu, kita masukin ke Grammarly. Kalau yang keren, itu pakai proofreading profesional. Tapi biayanya itu rata-rata 100 ribuan per lembar untuk proofreading internasional profesional ini. Lalu kemudian baru masuk ke Quillbot. Ini parafrase bahasa Inggris. Udah, submit. Nah, prosesnya begini. Ya, rancang paper yang bagus, bahasa Indonesia baru translate, Grammarly, Quillbot, submit. Nah, katakanlah saya sudah punya paper ini, saya mau submit. Nah, pertama saya mau perbaiki dulu di bagian bahasa Inggrisnya di bab awal. Ini saya copy semuanya, bab awal. Lalu buka Grammarly. Mana Grammarly ya? Grammarly, nah ini dia. Ini Grammarly. Tinggal buka Grammarly. Ada yang versi basic, ada yang versi premium. Lalu kita klik New. Ibu Dea masih monitor nggak? Iya, Pak. Grammarly dipakai belum, Bu? Belum sempat, Pak. Belum sempat. Oke, sayang banget belum dipakai. Tapi udah ada terima emailnya ya? Belum. Nah, itu saya udah ada sih, cuman kayaknya belum saya coba buka, Pak. Karena jurnal kita kan masih Indonesia ya? Jadi belum sempat untuk buka itu gitu. Ya, berarti minimal harus dipakai sama Bu Dea dan teman-teman pengelola untuk kirim ke jurnal internasional gitu kan ya? Iya betul, Pak. Ya udah, nanti coba ya Bu ya. Kalau ada hambatan nanti kasih tahu saya biar saya bisa cari solusinya ya.
Mungkin ini setelah ini saya mau coba yang di Turnitin yang kemarin saya masukin, dirubah dengan cara yang tadi Pak ya. Jadi kalau sudah pakai Grammarly itu mesti pakai Quillbot lagi nggak? Iya, artinya gini, sebenarnya gini prosesnya. Kalau kita mau cek Turnitin itu harus dalam bahasa yang sudah sesuai jurnal dituju. Misalnya, kita mau kirim ke jurnal bahasa Inggris, ya udah translate dulu, Grammarly dulu, gitu ya. Grammarly dulu, baru ke Turnitin. Nah, dari Turnitin kan akan ketahuan mana yang sama, mana yang beda. Nah, yang sama-sama itu baru masukkan ke Quillbot. Setelah dari Quillbot, masukin lagi ke papernya, perbaiki papernya lagi, Turnitin lagi, ulang lagi gitu. Kali tahapan ya Pak, saya pikir yang ini misalnya terakhir udah Turnitin, langsung ke Grammarly, ke Quillbot, terus harus Turnitin lagi gitu ya berarti? Iya. Finalnya tuh Turnitin kita udah puas, baru kita kirim. Jangan sampai Turnitinnya masih di angka 30-an kita kirim, ya nggak bakal di ini ya nanti. Nanti coba Pak. Nah, nanti coba aja, nanti kalau ada ini bisa beri kabar ke saya ya Bu. Ya, makasih. Oke, ini saya paste yang tadi. Nah, nanti akan muncul ini kalau yang premium ya, set goals gitu. Kita mau audiensnya itu siapa? Kalau kita bicara jurnal, langsungnya expert. Ya, expert yang baca. Formalitinya formal. Ingat. Jangan sampai dibilang informal atau netral, jangan. Formal. Domainnya akademik. Nah, intensitasnya mau apa nih? Ya, kita mau menyampaikan informasi atau mendeskripsikan atau mau apa, meyakinkan segala macam. Nah, saya biasanya pakai yang inform aja. Dan nah, nanti akan muncul nih di sini. Ada banyak tawaran perbaikan. Wah, paper saya udah saya kirim tapi ini masih begini, saya kemarin salah jalan ya. Kemarin lupa berarti yang kesininya. Nah, ini perbaiki aja. Ini paper utamanya, ini perbaikannya sarannya. Ya kan di sini ada dibilang nevertheless teacher are critical bla bla bla. Nevertheless teacher are. Nah, setujuin aja. Tambahin. Jadi ganti sama dia. Nah, gitu. This unclear antecedent. It may unclear who or what this refer to. Artinya di sini tuh di kalimat sebelumnya tuh mana ya gambarannya? Atau langsung aja. Coba hapus, bisa nggak? Contrast to the situation. Ganti proposition in contrast. Ya udah, setuju. Tuh, gitu. Learning innovation is a result, bla bla bla. Learning innovation result from. Nah, atasnya perbaiki lagi. They are learning. Ini sama aja, boleh pilih yang mana aja. Pilih aja yang mana. Ikutin aja yang dia mau aja. Teacher Indonesia are unable, cannot. And even. Teacher Indonesia, even. N-nya dihapus sama komanya. Oke. Udah pokoknya kita percaya aja lah sama Grammarly, oke-oke aja, yang dia suruh perbaiki ganti ini ya udah ganti gitu loh. Ini kayaknya saya udah pernah perbaiki, kok ada ginian lagi ya? Oke. Coba aja kita hapus-hapus aja. Ya, ini prosesnya Bapak Ibu ya. Jadi gini, kalau kita sudah mempercayakan pada Mendeley, udah kita setting dia ke expert, akademik, udah percayain aja sama Mendeley lagi, Grammarly untuk
apa namanya, memperbaiki semua isi kalimat-kalimat kita. Gitu. Ya. Udah selesai. Kita tinggal kita copy. Kembali lagi ke papernya yang tadi. Ganti. Nah, udah. Setting ulang lagi. Gitu. Nah, ini proses untuk Grammarly. Nah, setelah kita proses Grammarly seperti ini, kita perbaiki tata bahasanya, lalu kita cek ulang lagi Turnitinnya. Nah, di bagian mana ada yang masih perlu diperbaiki bahasanya, itu kita bawa ke Quillbot. Misalnya ini ya, ini kata-kata ini kita mau perbaiki. Ini kita buka ke Quillbot. Quillbot. Ini dia Quillbot. Nah, ini dia. Oke ya, ini kalimat yang tadi saya ambil. Kita parafrase. Oke. Ya, ini ada lagi bisa ditahu apa namanya? Quillbot juga menawarkan ini yang dia usulkan, boleh kita ambil gitu. Tapi dia bisa juga menawarkan mau diganti nggak yang ini nih? Diganti apa nih? Mau diganti nggak yang mana gitu. Artinya kita bisa lebih banyak pilihan supaya terlihat benar-benar beda sama sebelah ini. Masih kurang puas nih, coba deh di-refresh lagi deh. Ada nggak pilihan lain? Gitu. Oke, kita pilih dia formal misalnya, formal. Oh, ini harus pakai premium, bro. Oke. Ini ada pilihan-pilihan lain ya. Ada pilihan-pilihan lain yang bisa kita ambil supaya bisa membedakan dari awalnya. Tapi kalau memang udah nggak ada, ya udah pakai yang ada aja ini aja. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu gabungan kita memproses naskah. Jadi langkahnya itu rancang paper ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kita translate. Lalu kita masuk ke Grammarly. Lalu yang keempatnya Turnitin dulu. Turnitin awal. Lalu masuk ke Quillbot. Lalu Turnitin final. Kalau seandainya masih, jika masih besar similarity-nya, maka kembali ke parafrase. Poin 5. Nah, ini langkah-langkahnya. Baru terakhir submit. Ya, ini langkah kalau kita mau persiapan ke jurnal internasional bereputasi yang berbahasa asing, berbahasa Inggris. Nah, sebenarnya kalau kita punya teman ya, ini kan karena kita berpikir pakai mesin gitu ya, berpikir pakai mesin. Kalau kita punya teman, saya biasa gini, rancang paper, lalu translate, lalu tanya teman, udah. Baru terakhir Turnitin, submit. Mudah-mudahan nih Turnitinnya nggak besar gitu. Tapi kalau misalnya Turnitinnya besar, kembali ke Quillbot. Jadi Grammarly-nya yang saya hilangkan, karena saya yakin teman saya bisa kasih masukan untuk perbaikan tata bahasa lebih baik dibandingkan Grammarly, menurut saya.
Nah, di formatif kita punya tim proofreading. Punya tim proofreading, mereka pun sama kalimatnya ini nih. Frustasi mereka. Karena kadang-kadang banyak autor yang kirim paper ke formatif hanya bermodalkan translate-nya ini yang gratisan, lalu kirim gitu. Jadi tata bahasa itu berantakan. Mungkin kalau kita yang baca kayak nggak ada masalah gitu ya, tapi buat mereka yang baca tuh kayak bingung bener gitu. Misalnya saya makan nasi di pagi hari. Nah, mungkin buat mereka bacanya saya nasi makan hari pagi. Nah, gitu. Jadi kebalik-balik. Mereka pusing bacanya. Itu yang terjadi kalau seandainya kita tidak masuk ke Grammarly atau kita tidak menggunakan jasa teman kita yang memang seorang proofreading profesional. Oke, itu Bapak Ibu secara keseluruhan untuk penggunaan berbagai tools untuk improve naskah di hari ini. Jadi kalau saya coba rangkum dari kemarin, kita sudah belajar bikin artikelnya, standarnya. Hari ini kita belajar cara mentranslate, kemudian masuk ke dalam Grammarly, lalu mencoba Turnitin, mencoba Quillbot, Turnitin lagi, dan akhirnya kita bisa submit. Nah, hari ini PR-nya PR hari ini tuh coba naskahnya diimprove sambil cari-cari jurnal mana yang kira-kira ingin Bapak Ibu tuju, lalu analisis kekuatan kelemahan paper kita sama kekuatan pendanaan kita. Jangan sampai saya bilang kemarin kita submit asal tahu-tahu bayarnya mahal dan kita nggak sanggup bayar. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oke, mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau tanya silakan. Pak Leonard. Iya, Ibu, silakan. Saya termasuk yang awam nih ya. Ya. Tadi kan habis kita translate kan Grammarly ya. Ya. Kemudian Turnitin. Ya. Tapi apakah di Turnitin yang pertama, Turnitin awal itu masih banyak kelemahannya, masih persentasenya belum maksimal sehingga nanti ada Turnitin berikutnya kalau nggak salah tadi ya. Iya. Yang kelima. Kenapa harus begitu, Pak? Kan sudah di Turnitin awal, kemudian di Quillbot-nya sudah jelas gitu. Iya, artinya kita memastikan ulang aja, Bu. Kan nanti gini, Ibu sudah translate, sudah masuk Grammarly, ya kan? Iya. Secara kualitas tata bahasa udah bagus papernya. Nah, Ibu turnitin awal tadi hanya untuk mengidentifikasi kira-kira paper saya ini berapa persen samanya dengan jurnal-jurnal lain di seluruh dunia. Oh, kalau masih di atas 30%, itu kan belum aman. Jurnal tuh minta di bawah 20%. Nah, karena Ibu di atas 30% misalnya, maka Ibu harus parafrase. Pakai Quillbot. Gitu kan? Pakai Quillbot ada diganti. Nah, kan hasil Quillbot ini belum menjamin berubah kemudian jadi turun maksimal. Atau kita nggak tahu, apa mungkin malah nambah, atau mungkin malah turun. Seberapa turunnya kita cukup atau enggak itu kita nggak tahu. Maka perlu diturunin ulang lagi gitu loh. Gitu. Nah, dicoba ulang lagi, mendapat kepastian. Oh iya, setelah di Quillbot sekarang turun jadi 18%. Oke nih, layak kirim gitu, Bu. Memastikan ulang intinya. Gitu. Kemudian tahun kalau kita mau parafrase itu tahun mempengaruhi nggak, Pak? Artinya gini, kalau untuk pendidikan kan banyak juga teori-teori yang memang masih lama ya. Nggak ngaruh, Bu, nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Quillbot tuh hanya Grammarly, Quillbot itu hanya melihat tata bahasa dan struktur kalimatnya jadi berbeda aja. Enggak, kalau kita mengutip milik orang, tahunnya itu kan juga pengaruh nggak, Pak? Oh, ngaruh. Ngaruh kan? Kalau pendidikan itu 10 tahun terakhir lah maksimal. Oke, kalau tadi kan ada alternatif lain ya, rancang paper, translate, tanya teman. Nah, ini temannya ini kan harus cari. Kalau saya temannya paling saya larinya ke Pak Leonard. Kalau ke saya nggak mampu, Bu. Iya, cari temannya itu yang basicnya bahasa Inggris. Oh, gitu. Basicnya bahasa Inggris. Kalau seandainya tanya temannya dalam hal peer review dalam bahasa Indonesia, misalnya kayak Bu Mariasi gini, papernya bahasa Indonesia dulu nih ke saya nih, nanya,
Pak Leo kayak gini-gini gimana? Oh iya udah bagus Bu gini, tinggal tambahin ini. Nah gitu itu nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu nyuruh saya untuk melihat tata bahasa, waduh, saya pun berantakan, Bu. Ya, artinya tanya ke teman yang mengerti tentang Grammarly ya. Betul, yang tentang grammar, kalau bisa dia juga sudah biasa nulis di internasional, jadi punya gambaran native tuh yang seperti apa dan segala macam. Gitu. Oke deh, translator ya. Mm-mm. Oke, terima kasih. Sementara itu Pak Leonard. Oke, Bu. Terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu, silakan. Kalau Bapak Ibu penasaran sama Mendeley, boleh cek di YouTube saya aja ya. Itu ada banyak materi tentang Mendeley, belajar dari awal sampai terakhir tadi. Kalau ada yang mau tanya lagi tentang apapun gitu ya, boleh ngomong di grup nanti. Sebisa mungkin saya akan coba arahkan ke referensi yang bisa dipelajari langsung, atau saya akan jawab langsung di situ. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Silakan. Ini semuanya. Pak Leonard, Oh iya, dikit silakan. aja sih. Boleh. Kembali ke materi sebelumnya yang parafrase itu. Ya. Kan kalau misalnya kita sudah ngutip, kemudian ada kutipannya, ada di data pustaka juga. Kemudian setelah di Turnitin kan dia pasti ada. Ya. Sebenarnya kalau sudah ada kutipannya, tidak kita pakai parafrase itu sebenarnya masih aman atau tidak, Pak Leonard? Apa memang harus kita parafrase? Sebaiknya atau memang sebenarnya kalau nggak diparafrase sebenarnya nggak apa-apa karena sudah ada kutipannya. Gitu. Iya. Pak Leonard. Ya ini yang jadi masalah, Pak. Saya kemarin kan di Unindra ini kita dapat fasilitas pelatihan langsung orang Turnitin ya waktu itu. Yeah. Nah, kita belajar sebenarnya Turnitin ini bukan untuk menangkap orang yang plagiasi, bukan itu. Kita hanya menangkap salah satu indikator seseorang mungkin melakukan plagiasi, yaitu sama gitu, ada kesamaan. Nah, editor yang baik ya saya bilang tadi, itu tidak serta-merta begitu baca hasil Turnitin, dia langsung panis, nggak bisa. Gitu ya, nggak bisa. Dia harusnya, kayak tadi yang saya lakukan tadi Pak, saya buka lagi hasil Turnitinnya, lalu saya periksa pelan-pelan. Betul. Indikasi sama nih, tapi begitu saya lihat di bawahnya, oh ada kutipannya, exclude Pak. Saya exclude, exclude, keluarkan. Oh ini nggak masuk lagi nih kesamaan karena ada referensinya loh. Ini nggak harus karena ini ada ininya loh. Oh ini dibuang nih karena ini masuknya template material atau apa namanya yang jadi template-nya jurnal gitu, kayak judul atasnya dibilang sama, ya pasti sama lah kan. Orang pakai itu gitu kan. Itu di exclude lagi. Makanya tadi di awal saya bilang kalau kita mau memeriksa Turnitin, filenya itu kosong Pak, hanya dari pendahulu, dari judul sampai ke simpulan terakhir, kalimat simpulan akhir. Template-nya nggak boleh ada, daftar pustaka nggak boleh ada. Kalau perlu yang judul-judul kayak pendahuluan tuh dihapus Pak, pendahuluan dihapus, metode dihapus, riset dan discussion dihapus, karena itu pun akan dibilang sama juga. Semua orang pakai itu gitu. Jadi idealnya kalau sudah kita taruh kutipannya, nggak usah diparafrase. Tapi masalah kita sekarang adalah paling yang ngerti hal itu tuh sekian persen Pak dari total pengelola jurnal. Oh gitu masalahnya. Dan mereka pun malas gitu, mereka pun malas untuk review satu persatu, apalagi kalau seandainya jurnalnya dikirimnya ratusan paper, itu dibuka 40%, udah reject aja lah, ini udah malesnya gitu. Oke. Tapi itu ya Pak, idealnya saya bilang tadi, idealnya harusnya mereka periksa ulang, dan hal-hal yang sifatnya sudah dikutip, yang sifatnya template atau quote material itu di-exclude. Iya benar. Jadi memang sebenarnya Turnitin itu memang sebenarnya buat untuk mengecek kali-kali aja ada yang curang kan gitu sebenarnya gitu ya. Itu doang betul. Itu aja sebenarnya intinya ya. Cuman kalau kitanya sudah membuat dengan citasi yang bagus dan sesuatu yang rapi ya sebenarnya aman-aman aja gitu, nggak jadi salah untuk reviewer yang rajin gitu kan Pak ya. Betul. Kalau dia tidak rajin ya kena juga kita bisa gitu ya Pak ya. Langsung di reject Pak. Iya langsung di reject betul. Iya. Oke baik Pak Danat. Terima kasih banyak. Oke Pak. Ada lagi?
Pak Leonard, judul mungkin nggak sama. Mungkin nggak sama. ada yang sama, cuma Mungkin. objeknya yang berbeda. Mungkin, ya pasti sama lah. Apalagi kalau Unindra. Maaf, keceplosan saya. Iya, pasti sama. Skripsi Unindra satu prodi yang bikin 300 orang, nggak mungkin nggak sama. Iya. Belakangnya yang beda belakangnya aja. Belakangnya aja. Itu pun Ya, jadi objeknya berbeda, tapi judul depan awalnya tuh sama. sama. Makanya saya gini, Bu, kan ada yang bikin gini. Pengaruh penerapan metode bla 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 terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, kayak gitu kan. Saya suka ganti gini. Penerapan metode bla 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 dalam pembelajaran matematika. Udah gitu doang judulnya. Jadi variabelnya yang terikatnya nggak saya ungkap. Ini nggak apa-apa begini Pak, nggak apa-apa udah. Yang saya bimbing kok, saya yang bimbing ini. Kan kita ngerti isi dalamnya apa. Saya bilang gitu. Oh ya udah. Atau saya balik. Misalnya peran variabel apa untuk meningkatkan variabel apa gitu. Ganti dari pengaruh jadi peran atau apalah, bahasanya seperti itu. Gitu-gitu aja Bu, saya coba ganti-ganti. Tapi yang sebenarnya nggak masalah juga. Mau sama mau enggak ya emang itu judulnya, mau diapain. Oke. Ada lagi? Ya emang anaknya ketemu langsung ya Bu. Ada acara ketemu langsung, tapi kalau ketemu langsung itu nggak enak juga kalau tempatnya biasa-biasa aja. Enaknya di ballroom hotel gitu kan. Iya. Oke, ada lagi ya Ibu? Langsung praktek ya? Iya, betul. Bawa laptop masing-masing, coba langsung, dan seterusnya. Ada lagi? Nggak ada, cukup? Sudah? Oke, kalau nggak ada saya pikir cukup. Tadi sudah saya review ulang dari awal kemarin sampai hari ini, dan apa yang sudah bisa Bapak Ibu lakukan. Besok kita lebih ke hal-hal yang sifatnya teoritis, sama beberapa dokumen yang mungkin bisa Bapak Ibu pakai untuk strategi submit. Ya, misalnya kayak cover letter, kemudian ada amandemen untuk perbaikan hasil review, bagaimana kita mendekati editor, reviewer kalau memang bisa, tapi kalau nggak bisa ya jangan dicoba-coba karena nanti mereka marah dan kita langsung di-reject gitu ya. Oke, mungkin itu kita ketemu lagi besok jam 9 untuk acara di hari yang terakhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Sampai ketemu lagi besok. Selamat siang. Siang Pak, terima kasih. Selamat siang Pak Leonard. Ya. Selamat siang teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. CN ya. Terima kasih. Saya